Kita semua telah melihat ratusan video seperti ini, menampilkan segerombolan pesawat nirawak yang membuat animasi grafis yang menakjubkan di luar angkasa, atau mesin yang secara otomatis melakukan perbaikan jalan, atau foto yang membandingkan cakrawala Shanghai selama 20 tahun terakhir, atau mobil listrik yang muncul begitu saja di masa depan. Kesamaan dari semua video ini adalah bahwa semua video tersebut menggambarkan perkembangan Tiongkok yang mengagumkan dan sama sekali bukan pencapaian yang berdiri sendiri dan tidak berada di luar konteks. Kita hanya perlu pergi ke pusat kota Shanghai atau Shenzhen untuk melihat sekilas masa depan dibandingkan dengan kota-kota di Amerika atau Eropa. Lalu, mengapa? Melihat gambar-gambar ini, kita membuat klaim yang tampaknya tidak masuk akal dalam judulnya? Membandingkan negara modern seperti itu dengan mesin komunis yang lamban yang gagal mengimbangi dunia barat dan akhirnya runtuh karena bebannya sendiri? Terlebih lagi mengingat bahwa baru-baru ini pasar saham Tiongkok mengalami penguatan yang substansial. Namun, beberapa tahun terakhir telah menunjukkan tanda-tanda bahwa gambar yang kita lihat di layar dapat lebih merupakan fasad dari sistem yang tidak efisien yang obsesinya dengan kontrol pusat menyebabkan ekonomi tersesat. Hal ini sangat jelas saat ini. Tahun ini menandai 46 tahun sejak Partai Komunis Tiongkok memperkenalkan reformasi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping. Periode ini telah menyaksikan salah satu pertumbuhan paling spektakuler dalam sejarah manusia. Kebijakan keterbukaan terhadap dunia, pergeseran ekonomi Tiongkok dari ekonomi yang sangat terpusat menjadi ekonomi dengan karakteristik pasar, dan diizinkannya kepemilikan pribadi, melepaskan sejumlah besar energi yang menemukan jalan keluar dalam pertumbuhan ekonomi yang mungkin paling menakjubkan dalam sejarah dunia. Kita semua familiar dengan grafik-grafik ini, dan grafik-grafik ini terus terlihat luar biasa. Tiongkok telah mengalami pertumbuhan PDB rata-rata 10% dari tahun ke tahun selama hampir 40 tahun. Akan tetapi jika melihat grafik IMF ini, pertumbuhan PDB selama 15 tahun terakhir dan melihat perkiraan untuk beberapa tahun ke depan, kita dapat melihat masalahnya. Sejak 2007, ketika Tiongkok mencapai pertumbuhan PDB sebesar 14% dalam satu tahun, trennya jelas, penurunan dan cukup drastis. Pertumbuhan PDB akan turun menjadi 3% dalam 1 atau 2 tahun. Dan seperti yang akan kita lihat nanti, angka-angka ini juga mungkin terlalu optimis. Tentu saja, seseorang akan berkata, Anda tidak dapat terus tumbuh pada tingkat 10% dari tahun ke tahun selamanya. Ya, tetapi dalam istilah per kapita, Tiongkok masih tetap menjadi negara miskin. Bahkan dalam istilah PPP yang lebih menguntungkan bagi Tiongkok, baik IMF maupun Bank Dunia menempatkan Tiongkok pada posisi ke-80 negara terkaya di dunia. Dan mari kita ingat kesenjangan yang sangat besar di Kerajaan Tengah. Indeks Gini yang memantau hubungan ini telah berlipat ganda di Tiongkok selama 40 tahun terakhir. Ini berarti bahwa pantai timur yang kaya meningkatkan statistik kekayaan orang-orang Tiongkok. Daerah pertanian dan perdesaan di pedalaman negara itu masih sangat miskin. Singkatnya, perlambatan ekonomi di Tiongkok memang sudah diperkirakan, tetapi hanya jika Tiongkok dapat dianggap relatif kaya dalam hal per kapita. Tetapi orang-orang Tiongkok masih jauh dari mencapai tingkat itu. Jadi, perkiraan pertumbuhan 3% menimbulkan masalah eksistensial bagi Partai Komunis Tiongkok yang memperoleh legitimasinya bisa dikatakan dari statistik. Ada banyak tanda bahwa model sosial ekonomi Tiongkok selama 40 tahun terakhir mulai kehilangan tenaga. Sementara itu, partai tidak punya ide untuk model yang baru. Obat untuk ekonomi Tiongkok ini sederhana, tetapi itu berarti kehilangan kendali atas masyarakat. Jadi, Beijing menutup mata terhadapnya. Akibatnya, untuk sementara waktu, tanggapan dari pimpinan puncak partai yang dipimpin oleh Xi Jinping lebih dekat dengan mode yang diperkenalkan beberapa waktu lalu oleh Uni Soviet. Selamat datang di 20th Report. Konsumsi, investasi, produksi. Inilah 3 kata kunci bagi perekonomian Tiongkok di pertengahan dekade ketiga abad ke-21.
Sejak Deng Xiaoping memegang tampuk pimpinan di Tiongkok, ia telah menetapkan tujuan mendasar bagi perekonomian negara, investasi dalam industri. Terutama sejak reformasi tahun 1970-an, Tiongkok telah mulai mengalokasikan sebagian besar produk domestiknya untuk investasi. Selama 20 tahun terakhir, investasi hampir setara atau di atas 40% dari PDB. Seperti yang ditulis oleh Zhongyuan Zhou Liu, yang sering kami rujuk dalam materi ini, dalam artikelnya yang sangat bagus untuk Foreign Affairs yang berjudul Krisis Ekonomi Nyata Tiongkok, kebijakan industrialis ini digariskan oleh reformis besar Tiongkok. Rencana 5 tahun ke-6 Tiongkok 1981 hingga 85 merupakan yang pertama kali ditetapkan setelah pemimpin Tiongkok Deng Xiaoping membuka ekonomi Tiongkok. Meskipun dokumen tersebut terdiri dari lebih dari 100 halaman, hampir semuanya ditujukan untuk mengembangkan sektor industri Tiongkok, memperluas perdagangan internasional, dan memajukan teknologi. Hanya satu halaman yang diberikan untuk topik peningkatan pendapatan dan konsumsi. Dengan kata lain, selama 40 tahun, orang Cina telah menghabiskan hampir 40% pendapatannya untuk investasi industri baru seperti pabrik, infrastruktur, blok apartemen, jalan raya atau rel kereta api, dan teknologi, mensubsidi penelitian dan pengembangan, dan menyediakan pembiayaan bagi perusahaan. Arus masuk investasi asing yang besar memperkuat proses ini. Upah yang rendah menarik minat perusahaan-perusahaan global terutama barat, keterampilan dan ketekunan tenaga kerja yang semakin meningkat, dan kondisi infrastruktur Tiongkok yang semakin membaik yang kini menjadi tolok ukur global. Dan disinilah masalah dimulai. Seperti yang ditunjukkan oleh peraih Nobel Paul Krugman, meskipun tingkat investasi ini dibenarkan selama 30 tahun, ketika Tiongkok memiliki tenaga kerja yang berkembang pesat yang pindah dari daerah pedesaan dan peningkatan produktivitas yang tinggi, tetapi sekarang model ini mulai menjadi tidak berkelanjutan. Atau dengan kata lain, tingkat investasi ini sebagai persentase PDB dapat dicapai, tetapi investasi tidak lagi efektif. Ketika kita berinvestasi pada sesuatu, kita ingin investasi tersebut terbayar dengan sendirinya dan efisien. Ketika kita membeli mobil, kenyamanan perjalanan dan waktu perjalanan kita akan meningkat. Perusahaan yang membangun pabrik memperluas bisnisnya atau meningkatkan produksi. Misalnya, negara yang membangun jalan tol akan meningkatkan konektivitas dan produktivitas internal. Tiongkok terus berinvestasi besar, tetapi investasi ini seringkali tidak masuk akal. Masalahnya adalah sulit untuk menginvestasikan begitu banyak uang tanpa melihat hasil yang menurun drastis. Singkatnya, ini bukanlah negara yang dapat menginvestasikan 40% PDB secara produktif. Contoh terbaiknya diketahui oleh siapa saja yang mengikuti media global. Itu jelas gelembung real estate yang terungkap pada tahun 2021 dengan runtuhnya pengembang properti terbesar di dunia, Evergrande. Tingkat inefisiensi apa yang sedang kita bicarakan? Hei Kang, 81 tahun, mantan Wakil Kepala Biro Statistik Nasional mengatakan seperti ini. Setiap pakar memberikan angka yang sama sekali berbeda, dengan yang paling ekstrim percaya bahwa jumlah rumah kosong saat ini cukup untuk 3 miliar orang. Tetapi ia menambahkan bahwa ini mungkin perkiraan ke atas. Namun mengakui bahwa pasti ada cukup banyak rumah kosong untuk menampung seluruh populasi Cina yang berjumlah 1,4 miliar. Perkiraan lain menyebutkan jumlah rumah surplus mencapai 600 juta. Dengan kata lain, kita berbicara tentang jumlah pemborosan yang mengejutkan, karena banyak, mungkin sebagian besar, dari tempat tinggal ini tidak akan pernah ditempati. Pertama, populasi Cina sudah menyusut dan akan terus menyusut dengan kecepatan yang semakin cepat. Perkiraan untuk tahun 2100 berkisar antara 800 juta hingga serendah 400 juta. Kedua, blok-blok ini seringkali dibangun di lokasi acak tanpa ada hubungan dengan permintaan pasar. Tesis dalam judul tersebut sempat menghilang dari pandangan untuk sementara, tetapi kita mulai melihatnya, bukan? Mari kita tambahkan bahwa sektor properti yang sangat tidak efisien ini mungkin menyumbang hingga 30% dari PDB Tiongkok. Namun, sektor real estate bukanlah satu-satunya yang bermasalah. Partai Komunis Tiongkok mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan produksi, tidak hanya di bidang perumahan.
Hal yang sama berlaku untuk industri, dengan Tiongkok memproduksi jauh lebih banyak daripada yang dapat dikonsumsinya. Seperti yang ditulis Zhou Liu, akibatnya ekonomi Tiongkok berisiko jatuh ke dalam siklus penurunan harga, kebangkrutan, penutupan pabrik, dan akhirnya kehilangan pekerjaan. Dengan kata lain, produsen Cina terjebak dalam spiral kemerosotan akibat menekan margin dan saling bersaing soal harga hingga mati. Namun, perusahaan yang bertahan tidak selalu yang paling efisien atau menguntungkan. Lebih sering, mereka adalah yang memiliki akses terbaik ke subsidi negara dan pembiayaan murah. Jadi, apa penyebabnya? Mengapa Cina melakukan hal ini pada dirinya sendiri? Untuk mendapatkan gambaran lengkapnya, kita perlu menambahkan faktor kedua pada kebijakan Cina, pembatasan konsumsi maksimum. Selama beberapa dekade, Beijing telah menetapkan target ambisius untuk investasi dan pertumbuhan sambil mengabaikan masalah konsumsi warganya. Ini bukan kelalaian, tetapi tujuan yang disengaja dari Partai Komunis Tiongkok. Ada beberapa alasan untuk ini, tetapi yang terpenting adalah satu, pengendalian populasi. Mari kita ambil contoh dari satu mekanisme tertentu. Di negara-negara pasar bebas, tujuan mereka yang berkuasa adalah menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi warga negaranya agar merasa cukup percaya diri untuk membelanjakan uang mereka. Jika mereka merasa aman, mereka membelanjakan uang mereka, menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, sementara pada saat yang sama, pemerintah mengumpulkan lebih banyak uang dalam bentuk pajak yang dapat diinvestasikan kembali dalam infrastruktur, fasilitas umum, atau perawatan kesehatan. Fasilitas-fasilitas ini pada gilirannya meningkatkan optimisme konsumen yang tidak khawatir kehabisan uang untuk bertahan hidup jika terjadi cuaca buruk dan dengan demikian membelanjakan uang mereka lagi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, di Cina, seluruh sistem dirancang untuk meredam optimisme konsumen Cina. Mengapa? Ada banyak alasan mengapa rata-rata orang Tiongkok sangat berhati-hati dalam membelanjakan setiap yuan, tetapi banyak di antaranya yang berputar di sekitar kualitas layanan publik yang secara umum sangat buruk. Negara Tiongkok tidak menyediakan banyak layanan yang dapat diandalkan oleh warga negara barat sehingga memaksa warga Tiongkok untuk menabung secara besar-besaran. Ini termasuk perawatan kesehatan yang biayanya seringkali tinggi ditanggung oleh warga negara. Sistem pendidikan juga memaksa orang tua untuk menghabiskan banyak uang untuk pendidikan, termasuk les privat. Masalah yang tidak terselesaikan juga adalah sistem pensiun yang tidak menyediakan tunjangan yang memadai di usia tua, terutama di daerah pedesaan. Kemudian ada gelembung properti yang disebutkan sebelumnya, di mana jutaan orang Tiongkok telah menginvestasikan tabungan mereka dan pasar tenaga kerja yang tidak stabil, yang khususnya memengaruhi kaum muda. Singkatnya, rata-rata orang Cina terpaksa menabung banyak untuk menghadapi masa sulit. Mereka menyimpan tabungannya di bank. Bank yang dikendalikan oleh negara, dengan kata lain, partai. Perusahaan-perusahaan yang melihat rendahnya konsumsi domestik terpaksa menjual produk mereka terutama ke luar negeri. Para kreditor perusahaan-perusahaan ini adalah aktor negara, sehingga sektor swasta juga berakhir di kantong Partai Komunis Tiongkok. Ini mengarah pada kesimpulan umum. Di Barat, siapapun yang memiliki modal memiliki kekuasaan. Di Tiongkok, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka yang berkuasa memiliki modal. Dan kekuasaan tertinggi, mandat dari surga, dipegang oleh partai dengan Xi sebagai pemimpinnya. Partai tersebut menyimpulkan bahwa mereka tidak dapat menjalankan kebijakan yang membuat konsumen senang membelanjakan uang mereka karena mereka akan kehilangan kendali atas aliran modal. Jadi, mekanisme yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut. Partai tersebut memiliki monopoli kekuasaan. Kekuasaan memberinya kemampuan untuk menyusun kebijakan domestik yang tepat. Menekankan investasi dan mengabaikan konsumsi menyebabkan akumulasi modal di bank-bank milik negara. Di satu sisi, melalui utang sektor swasta dan di sisi lain, melalui tabungan warga yang tinggi. Uang di tangan partai memberinya kemampuan untuk mengendalikan kaum elit, baik secara lokal, dalam struktur administrasi negara maupun dalam ekonomi, dengan mengendalikan kepada siapa uang didistribusikan. Kaum elit di tangan partai pada gilirannya menjaga masyarakat di bawah kendali mereka. Sifat hierarkis dari keseluruhan sistem ini jelas. Jangan lupakan ideologi.
Konsumsi dipandang sebagai gangguan individualistis yang menjauhkan orang dari tujuan kolektif partai untuk meningkatkan basis industri. Kemakmuran individu bahkan dapat memicu pemikiran kriminal seperti hak individu, kebebasan sipil, atau hak privasi. Dan inilah inti permasalahannya. Beijing mampu mempertahankan kebijakan seperti itu selama 40 tahun karena basis perusahaan rintisannya sangat rendah, negaranya terbelakang, dan investor internasional ingin menempatkan bisnis mereka di China. Namun, kini situasinya berbeda. Bukan hanya kelebihan produksi Tiongkok yang mulai membuat jengkel negara-negara lain, tetapi pemberlakuan belenggu pada ekspor Tiongkok baru-baru ini telah menjadi salah satu kebijakan ekonomi utama dari dua kutub ekonomi dunia lainnya, Uni Eropa dan Amerika Serikat. Saat ini, kedua pusat ini dengan sengit melawan ekspor Tiongkok dengan tarif perdagangan. Mereka menganggap tindakan Tiongkok sebagai praktik perdagangan yang tidak adil. Tiongkok berusaha menghindari blokade oleh negara-negara ketiga ini sambil juga meningkatkan ekspor mereka ke belahan bumi selatan. Tetapi tren menuju penahanan ekspansionisme perdagangan Beijing terlihat jelas. Negara-negara kini sampai pada kesimpulan bahwa Beijing berusaha menyingkirkan produsen lokal dari pasar dengan memberikan subsidi, misalnya sektor mobil listrik atau teknologi hijau secara umum. Orang Cina melakukan ini dengan mengekspor produk mereka dengan margin minimal atau bahkan di bawah biaya produksi. Karena itulah yang dihasilkan oleh kebijakan ekonomi terpusat Cina. Dunia, meskipun sebagian besar dunia barat untuk saat ini, perlahan mulai membangun tembok. Produksi berlebih dikombinasikan dengan konsumsi rendah dan meningkatnya proteksionisme global secara bertahap menyebabkan tekanan harga di pasar Cina. Hal ini menyebabkan inflasi mendekati nol atau bahkan deflasi yang merupakan fenomena mematikan. Deflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga-harga dalam suatu perekonomian jatuh alih-alih naik. Kedengarannya bagus, tetapi hanya dalam teori. Harga yang turun semakin membuat konsumen enggan berbelanja karena mereka menunggu harga produk menjadi lebih murah, yang selanjutnya mendinginkan perekonomian yang menyebabkan kegagalan bisnis, pengangguran yang lebih tinggi, dan sebagainya. Lingkaran umpan balik negatif ini diperkuat oleh mekanisme lain dari manajemen pusat Tiongkok, utang lokal. Penting untuk diingat bahwa ketika pimpinan puncak Tiongkok menetapkan strateginya untuk negara tersebut, ia memberi insentif kepada pemerintah daerah untuk berinvestasi di sektor-sektor prioritas partai dan memenuhi target-target tertentu. Akibatnya, ada tekanan yang sangat besar pada para pemimpin daerah untuk yang pertama mendorong pertumbuhan PDB daerah dan kedua melaksanakan arahan pimpinan partai. Terlepas dari apakah langkah-langkah tersebut secara realistis menguntungkan atau tidak. Namun yang menarik, Beijing seringkali tidak menyediakan pendanaan pusat. Sebaliknya, Beijing memberi pejabat daerah banyak kebebasan untuk mengatur instrumen investasi di luar neraca dengan bantuan bank-bank regional untuk membiayai proyek-proyek di sektor-sektor prioritas. Hingga 30% infrastruktur Tiongkok telah dibangun dengan bantuan pendanaan dari konstruksi keuangan di luar buku ini. Hasilnya, WSJ melaporkan bahwa utang pemerintah daerah yang tidak resmi ini mencapai 11 triliun dolar, 2 kali lipat utang pemerintah pusat. Sebanyak 800 miliar dolar dari utang ini berisiko tinggi mengalami gagal bayar. Moody's Investors Service dan Fitch Ratings telah menurunkan prospek peringkat kredit Cina dari stabil menjadi negatif, terutama karena adanya keraguan tentang kemampuan pemerintah daerah untuk membayar utang mereka secara memadai. Utang daerah, perlu kita ingat, merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang melibatkan Beijing, sama seperti sektor swasta yang tetap menjadi sandera partai, demikian pula elit daerah. Daerah dipaksa untuk memenuhi target ambisius partai, tetapi pada saat yang sama mereka harus membiayai diri mereka sendiri. Pada akhirnya, anggaran daerah kekurangan dana untuk layanan publik, bukan tanpa alasan, seperti yang telah kami sebutkan. Akibatnya, utang pemerintah pusat relatif rendah, yaitu 45%. Tetapi jika kita menambahkan utang daerah, kita mendapatkan tingkat lebih dari 300% dari PDB. Pemimpin dalam hal total utang publik adalah Jepang dan Luxembourg dengan lebih dari 400%. Dengan lebih dari 300%, negara-negara seperti Prancis, Belgia, Kanada, dan Swedia
menggerogoti tingkat ini. Dengan kata lain, negara-negara yang jauh lebih maju daripada Tiongkok. Tiongkok merupakan negara dengan ekonomi terbelakang yang paling banyak berutang. Baiklah, tetapi seseorang akan mengatakan bahwa China memiliki masalah, tetapi tetap menjadi pusat inovasi dan teknologi baru. Masalahnya adalah, Beijing dengan lantang mendukung sektor-sektor utama dengan agenda Made in China 2025, tetapi pada saat yang sama seluruh sistem entah bagaimana menghancurkan inovasi. Memang benar bahwa Tiongkok menyediakan dana untuk pengembangan teknologi-teknologi utama melalui kebijakan-kebijakannya, namun kegemaran untuk memenuhi target mendorong perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dan mengembangkan teknologi-teknologi matang yang akan memberikan hasil di sini dan saat ini. Salah satu contohnya adalah robotika. Tiongkok telah menyalip Jepang sebagai kekuatan terbesar di sektor robotika industri. Pada tahun 2017, terdapat lebih dari 800 perusahaan robotika dan 40 taman teknologi yang tersebar di 20 provinsi di Tiongkok. Masalahnya adalah para pengambil keputusan lokal mendanai proyek-proyek yang menawarkan keuntungan tercepat saat ini. Proyek-proyek yang dapat ditingkatkan dengan cepat. Akibatnya, sebagaimana ditulis Zhou, saat ini Tiongkok memiliki kelebihan kapasitas yang besar dalam robotika tingkat rendah, tetapi masih kekurangan kapasitas yang memadai dalam robotika otonom tingkat tinggi yang memerlukan kekayaan intelektual dalam negeri. Situasinya agak mirip dalam industri kecerdasan buatan. Riset AI didanai secara luas, tetapi kualitas riset AI, khususnya di bidang AI generatif, terhambat oleh penyensoran pemerintah dan kurangnya kekayaan intelektual dalam negeri. Banyak perusahaan rintisan AI Tiongkok mengandalkan produk dan model yang dikembangkan di Barat untuk membuktikan hasil di masa kini untuk menunjukkan kepada bank dan lembaga keuangan lainnya alasan keberadaan mereka. Akibatnya, di Tiongkok, alih-alih revolusi, terjadilah fenomena involusi. Artinya, perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berjuang di pasar internal yang haus darah, alih-alih membedakan produk mereka dan menciptakan produk baru, justru mencoba mengalahkan pesaing mereka dengan memproduksi secara berlebihan dari pasar. Di sini kita kembali lagi ke masalah kelebihan pasokan dan ekspor. Akibatnya, perusahaan-perusahaan Tiongkok terlepas dari kehebohan mereka tidak memiliki insentif untuk berinovasi, tetapi mereka memiliki insentif besar untuk meningkatkan skala dan berproduksi. Banyak sekali. Hasil akhirnya adalah lingkaran setan berikut seperti yang dicatat Zhou Liu. Perusahaan yang didukung oleh pinjaman bank dan dukungan pemerintah daerah harus berproduksi tanpa henti untuk mempertahankan arus kas mereka. Penghentian produksi berarti tidak ada arus kas yang mendorong kreditor untuk menuntut uang mereka kembali. Namun, seiring perusahaan berproduksi lebih banyak, persediaan berlebih bertambah dan harga konsumen turun lebih jauh yang menyebabkan perusahaan kehilangan lebih banyak uang dan membutuhkan lebih banyak dukungan finansial dari pemerintah, daerah, dan bank. Dan seiring perusahaan semakin terlilit utang, semakin sulit bagi mereka untuk melunasinya, sehingga memperbesar kemungkinan mereka menjadi perusahaan zombie yang pada dasarnya bangkrut tetapi mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban kredit mereka. Karena ekonomi Tiongkok mandek, pemerintah telah mengurangi pajak dan biaya yang dikenakan pada perusahaan sebagai cara untuk memacu pertumbuhan. Tetapi hal itu telah mengurangi pendapatan pemerintah daerah, bahkan ketika pengeluaran layanan sosial dan pembayaran utang meningkat. Matthew C. Klein dan Michael Pattus dalam buku mereka, Perang Dagang adalah Perang Kelas, menggambarkan dilema Tiongkok sebagai berikut. Pemerintah RRT menghadapi risiko besar keruntuhan PDB dan melonjaknya pengangguran yang dapat dihindari dengan mengurangi ketergantungan ekonomi pada pengeluaran investasi dan meningkatkan konsumsi domestik. Ini berarti mengubah distribusi kekayaan dan pendapatan secara radikal sehingga rumah tangga Tiongkok mampu membeli apa yang mereka hasilkan. Apa yang telah diambil dari pekerjaan dan pensiunan Tiongkok harus dikembalikan. Seluruh mekanisme umpan balik negatif memiliki satu sumber, kegilaan kontrol pusat. Beijing berusaha mendapatkan kuenya, mengendalikan kaum elit dan masyarakat, dan melahapnya juga untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan legitimasinya sendiri. Sekarang semakin sulit untuk melakukan ini, dan semakin banyak hal yang tidak terungkap yang membebani pertumbuhan PDB yang semakin terhambat.
Pada tahun 2004, tepat ketika ekonomi Tiongkok mulai menjadi kekuatan global, sekelompok peneliti mulai melakukan survei nasional dengan menanyakan kepada warga Tiongkok apakah mereka lebih baik secara finansial dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Presentasi orang yang mengatakan bahwa mereka lebih baik mencapai puncaknya pada tahun 2014 ketika 77% responden mengatakan demikian. Tahun lalu, ketika responden ditanya pertanyaan yang sama, angka ini turun menjadi 39%. Dan apa yang dilakukan para otokrat ketika sentimen domestik memburuk? Mereka semakin memperketat aturan, semakin banyak kasus kriminal dibuka, termasuk terhadap mitra utama Apple, perusahaan Taiwan Foxconn. Ada lebih banyak penghilangan pengusaha terkenal, larangan bepergian bagi orang-orang terkait dengan tersangka kriminal, dan penangkapan operator media sosial. Suasana kediktatoran ini tidak luput dari perhatian para investor asing yang paling cepat menyadari tren tersebut. Lagi pula, mereka menaruh uang mereka di sana. Seperti yang dilaporkan Financial Times, sektor modal ventura dan perusahaan rintisan di Tiongkok runtuh dalam waktu singkat. Seperti yang dapat kita lihat dari grafik ini, pada tahun 2018, lebih dari 50.000 perusahaan rintisan baru didirikan di Tiongkok dan semangat kewirausahaan bergejolak di jalanan Shenzhen atau Shanghai. Hanya dalam waktu 6 tahun, tidak ada jejak pergerakan ini. Pada tahun 2023, 1.200 perusahaan rintisan didirikan. Pada tahun ini hanya 260 yang didirikan, menandakan hasil yang lebih buruk. Demikian pula, jumlah modal yang dihimpun telah menyusut dari 125 miliar yuan pada tahun 2017 menjadi 5 pada tahun 2024. Seluruh industri ini mati begitu saja di depan mata kita, kata seorang eksekutif perusahaan yang berkantor pusat di Beijing kepada FT. Semangat kewirausahaan telah mati. Sungguh menyedihkan, ia menambahkan. Sekarang, perusahaan modal ventura harus menjelaskan kepada negara mengapa perusahaan mereka gagal dan mengapa mereka kehilangan uang negara. Tambah manajer lain yang dikutip oleh FT. Partai telah mencekik sektor swasta, pungkas Desmond Shum, seorang pengusaha Hong Kong. Bagaimana partai melakukannya? Di antaranya, partai telah mencekik perusahaan teknologi yang dianggap memonopoli atau tidak sesuai dengan nilai-nilai partai. Perang salib anti korupsi dilancarkan terhadap mereka yang tidak patuh. Pengusaha, terutama yang sukses, diawasi ketat dan dilarang mentransfer uang ke luar negeri. Semua pergerakan dikontrol. Dalam praktiknya, bisnis dan modal kewirausahaan berada di bawah partai, otoritas tertinggi. Pelaku pasar bebas yang merasakan semangat komunis menarik dana mereka atau berhenti berinvestasi. Ketika pebisnis Tiongkok menjadi terlalu besar, mereka akan segera teringat akan hierarki. Ini terjadi pada Jack Ma dari Alibaba dan Pony Ma dari Tencent. Keduanya pernah dianggap sebagai versi timur dari Elon Musk atau Jeff Bezos. Yang pertama di puncak ketenarannya, mulai mengkritik sistem dan peraturan perbankan Tiongkok, menyebutnya ketinggalan zaman. Hasilnya, penawaran umum perdana Ant Group, perusahaan Alibaba, diblokir oleh partai dan Ma sendiri menghilang dari kehidupan publik selama beberapa bulan. Diduga ditahan oleh pihak berwenang dan diinterogasi oleh dinas keamanan. Selain itu, partai menghancurkan kerajaan Alibaba atas tuduhan monopoli dan mendendanya sebesar 2,8 miliar dolar Amerika. Pony Ma dari Tencent diperlakukan lebih lunak, tetapi juga mengundurkan diri dari penampilan publik karena tekanan. Namun Tencent sendiri telah menjadi sasaran penyelidikan monopoli dan pembatasan serupa di sektor keuangan di mana negara memiliki monopoli. Ada juga peningkatan penyensoran dan kontrol konten pada platform seperti WeChat. Cengkraman sentral negara juga terlihat jelas dalam grafik pangsa perusahaan terbesar di Kerajaan Tengah. Cina mulai dari tingkat dominasi oleh perusahaan milik negara. Hingga tahun 2010, mereka menyumbang 80% dari kapitalisasi 100 perusahaan terbesar di negara itu. Namun dalam satu dekade, rasio ini turun drastis menjadi sekitar 30%, yang mencerminkan penguatan sektor swasta. Namun sejak itu, trennya telah terbalik.
Menurut Peterson Institute, perusahaan milik negara sudah menyumbang 50% dari nilai pasar dan sebanyak 70% jika kepemilikan campuran diperhitungkan. Sebaliknya, 3 direktur modal Ventura yang berbeda memperkirakan bahwa dana negara sekarang menyumbang sekitar 80% dari modal di pasar, lapor FT. Kematian sektor modal Ventura diiringi dengan kematian mendadak yang sama dari arus masuk investasi asing langsung, pilar pembangunan negara, seperti yang harus diingat. FDI tidak hanya menyediakan modal, tetapi terutama pengetahuan yang membanjiri kerajaan tengah dan menciptakan lahan subur untuk penciptaan pasar domestik perusahaan di banyak sektor. Sementara itu, arus masuk FDI ke Tiongkok telah turun dari 344 miliar dolar Amerika pada tahun 2021 ke level tahunan 15 miliar dolar Amerika pada tahun 2023. Dan tahun 2024 bisa lebih buruk lagi. Menurut Bank Rakyat Tiongkok, ini adalah level terendah dalam 40 tahun. Sejak kuartal ketiga tahun 2023, Tiongkok secara resmi telah mencatat tingkat FDI negatif. Situasi yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir. Model sosial ekonomi Uni Soviet didasarkan pada ideologi Marxisme-Leninisme. Prinsip panduannya adalah pengendalian alat-alat produksi untuk distribusi ulang yang adil. Alat-alat ini meliputi tanah, modal, tenaga kerja, energi, atau bahan baku. Mao berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini, sementara banyak yang berharap bahwa reformasi keterbukaan Deng setidaknya merupakan pemutusan hubungan sebagian dengan prinsip-prinsip tersebut. Meskipun dapat dikatakan bahwa Partai Komunis Tiongkok mengizinkan sejumlah kepemilikan pribadi untuk merangsang pembangunan ekonomi, partai itu tidak pernah melepaskan kendali penuh atasnya. Kontrol atas alat produksi adalah persis apa yang dilakukan oleh China di bawah Xi Jinping terhadap perusahaan domestik atau masyarakat secara lebih luas. China telah mencoba mempertahankan model kontrol sosial Soviet sambil menolak sistem ekonomi yang tidak efisien. Untuk sementara waktu mereka berhasil, tetapi waktu terus berjalan. Sementara selama bertahun-tahun dividen dari basis yang rendah, kemiskinan yang parah, keterbelakangan, arus masuk investasi dan pengetahuan asing, dan demografi dan etos kerja yang kuat mendorong pertumbuhan. Banyak dari atribut utama ini kini telah menghilang. Keterbelakangan infrastruktur telah teratasi. Tiongkok telah membangun jutaan kilometer jalan raya, jalan tol, jembatan, rel kereta api, dan sebagainya. Setiap investasi yang dilakukan secara berturut-turut berisiko menghasilkan keuntungan yang semakin berkurang atau bahkan pemborosan seperti di sektor perumahan. Kebijakan tertutup Xi Jinping yang kontras dengan kebijakan terbuka Deng mendorong investasi asing keluar dari negara tersebut dan menyebabkan para investor asing membatalkan rencana untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan Tiongkok. Dividen demografi juga akan segera berakhir, juga dikekang oleh kebijakan satu anak yang berhaluan tengah, bahkan tidak manusiawi, dan kampanye aborsi yang meluas, khususnya aborsi terhadap anak perempuan yang belum lahir. Kemiskinan telah diberantas sebagian, tetapi hanya untuk sebagian penduduk, dan dengan cara yang dikontrol secara ketat untuk membatasi kemungkinan masuknya ideologi-ideologi berbahaya dan kebebasan sipil yang mungkin terjadi dengan munculnya konsumerisme. Ditambah lagi dengan sektor swasta yang semakin terkendali, yang coba dikendalikan partai secara terpusat dan merangsang inovasi sambil mendorong pertumbuhan. Hanya sektor swasta yang mengambil alih kombinasi ini dan seringkali dengan cara yang tidak produktif. Situasi ini menjadi pengingat yang jelas bahwa revolusi teknologi dan inovasi tidak dapat dipaksakan. Kendali adalah kebalikan dari inovasi, karena inovasi tidak bergantung pada kendali, tetapi pada gangguan kendali, pemutusan paradigma yang ada, kematian alami ide-ide yang inferior. Pasar modal yang benar-benar bebas adalah tempat berkembang biak yang ideal untuk ini, yang menawarkan harapan kepada investor untuk mendapatkan keuntungan yang tak tertandingi jika mereka berinvestasi dengan benar. Tidak ada harapan seperti itu di Tiongkok. Partai tidak akan pernah membiarkan siapapun tumbuh melampaui standar yang dapat diterima. Selain itu, obsesi dengan statistik mengesampingkan komponen inovasi lainnya, yaitu waktu.
Terkadang pengembangan teknologi yang mengganggu membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tidak menguntungkan, seperti yang ditunjukkan oleh contoh Tesla atau OpenAI. Di Barat, investor yang percaya pada para pemimpin dan ide mereka yang mampu menerima ketidakpastian ini dan memberi waktu bagi produk untuk berkembang. Di Tiongkok, dengan kegilaannya terhadap PDB, kesabaran ini seringkali kurang. Berbicara tentang PDB, semua ini mulai berdampak pada perkiraan pertumbuhan Tiongkok. Meskipun partai masih berharap untuk mencapai target pertumbuhan PDB sebesar 5% pada tahun 2024, ada beberapa masalah dengan indikator itu sendiri. Pertama, laporan terkini menunjukkan bahwa Tiongkok bahkan tidak akan mencapai level ini. Kedua, aspek yang telah kami soroti beberapa kali, inefisiensi. Sebanyak 30% dari PDB atau sekitar 1,5% dari pertumbuhan PDB dengan asumsi target 5% bergantung pada sektor real estate yang, perlu diingat, sangat tidak efisien dan tidak berkorelasi dengan permintaan pasar. Selain itu, inefisiensi itu sendiri tidak hanya disebabkan oleh perumahan. Ketiga, seperti yang ditunjukkan Krugman, apakah statistik ini dapat diandalkan? Kami tidak tahu, tetapi yang kami tahu adalah bahwa ada insentif yang kuat untuk menggelembungkannya, terutama ketika semakin sulit untuk mempertahankannya pada tingkat yang memuaskan. Krugman menunjuk pada sebuah studi yang menunjukkan bahwa pemerintah otokratis cenderung menggelembungkan pertumbuhan hingga 35% dibandingkan dengan demokrasi. Sejak tahun 2007, Li Keqiang yang saat itu menjabat sebagai kepala Partai Komunis di Provinsi Timur Laut Liaoning dan kemudian menjadi Perdana Menteri Tiongkok menyatakan dalam rekaman bahwa indikator PDB hanya untuk informasi. Ia seharusnya mengatakannya sambil tersenyum. Apakah ini berarti PDB Tiongkok dilebih-lebihkan hingga 30%? Mungkin tidak, tetapi fakta bahwa statistik dikendalikan, dikombinasikan dengan inefisiensi dalam investasi, membuat angka resmi tersebut sangat mencurigakan. Sebaliknya, jika tidak ada ruang untuk bermanuver, Partai Tiongkok mengambil jalan. Tidak suka pemandangan? Pecahkan cermin. Pada tahun 2023, pengangguran kaum muda mencapai puncaknya pada 21% dan di daerah pedesaan pada 40% atau bahkan 50% jika pekerjaan paruh waktu diperhitungkan. Menghadapi masalah, Beijing memblokir akses ke statistik untuk memverifikasi metodologi. Setelah 6 bulan, statistik muncul kembali dan secara ajaib turun di bawah 15%. Kegilaan akan pertumbuhan PDB dan penekanan statistik yang tidak nyaman memiliki dasar yang jelas. Indikator-indikator ini melegitimasi kekuatan Partai Komunis Tiongkok. Mereka memberi orang harapan bahwa jika bukan saya, maka setidaknya anak saya akan lebih baik daripada saya. Janji ini mendorong ratusan juta orang Tiongkok untuk bekerja keras selama beberapa dekade dan membawa peningkatan relatif dalam kesejahteraan. Namun saat ini, janji ini jauh lebih sulit untuk ditepati karena Tiongkok telah mencapai tingkat di mana semua tanda di langit dan bumi menunjukkan pada akhir model ini yang menyerukan satu hal, melepaskan konsumsi. Itu berarti menyediakan layanan publik tingkat tinggi kepada masyarakat, perawatan kesehatan, pensiun, pendidikan, meningkatkan kesuburan dengan program sosial. Dengan kata lain, itu akan memerlukan transfer modal dari negara ke masyarakat. Dan Tiongkok memiliki sumber daya untuk melakukan itu. Sentimen konsumen kemudian akan membaik, meningkatkan permintaan domestik dan memberikan stimulus pertumbuhan yang kuat kepada sektor swasta yang akan meroket. Tetapi ini berarti pemutusan dengan doktrin Marxisme-Leninisme. Tidak ada kendali atas arus, tidak ada kendali atas alat produksi, tidak ada kendali atas populasi yang akan terpapar pada ide-ide berbahaya. Dengan kata lain, itu tidak akan terjadi. Tentu saja, Beijing tengah berupaya untuk merespons dan kami melihat satu langkah seperti itu pada awal Oktober. Beijing memangkas suku bunga pinjaman yang ada sebesar 0,5%. Beijing melonggarkan aturan pembelian rumah dan menyuntikkan 71 miliar dolar ke pasar saham yang untuk sementara melonjak. Namun setelah beberapa hari terjadi tren penurunan tajam yang membawa bursa saham Shanghai kembali ke level tertingginya di bulan Mei. Ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut hanya bersifat kosmetik, sementara masalah struktural tetap ada.
Pada awal November, Beijing mengumumkan paket bantuan lain yang bahkan lebih besar. Tiongkok mengumumkan rencana bantuan senilai 1,4 triliun dolar Amerika untuk menyelamatkan pemerintah daerah dan mendukung ekonomi yang sedang terpuruk. Semua ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Namun, ada rasa kecewa di pasar. Mitul Kotecha, Kepala Strategi Ekonomi Makro untuk Pasar Berkembang di Asia di Barclays, mengatakan kepada Financial Times, investor mengharapkan lebih banyak dukungan untuk konsumsi rumah tangga yang sedang terpuruk. Alih-alih membebaskan konsumsi, kita melihat penguatan aparat kontrol dan pemaksaan, pengetatan aturan yang terkait erat dengan model Soviet Stalinis, atau jika tidak melihat sejauh itu, model Maois. Contoh-contoh baru bermunculan seperti jamur setelah hujan hampir setiap hari. Selain mati lemasnya semangat kewirausahaan yang dicontohkan oleh pasar modal Ventura dan orang-orang seperti Jack Ma dan Pony Ma, kita dapat menambahkan dorongan totaliter untuk kontrol sipil yang langsung diambil dari buku-buku Orwell. Pengumpulan paspor guru untuk mencegah mereka melihat bagaimana kehidupan di negara-negara bebas, penyensoran internet yang cermat, dan bentuk-bentuk klasik kam kerja paksa di Xinjiang. Ada juga kampanye anti korupsi untuk menyingkirkan mereka yang tidak nyaman bagi kepemimpinan partai dan sentralisasi lebih lanjut. Ini adalah kampanye yang semakin banyak orang sebut secara langsung pembersihan. Yang paling membingungkan adalah kematian Perdana Menteri Li Keqiang yang disebutkan tadi. Orang nomor 2 negara itu saat itu yang menderita serangan jantung saat berenang di kolam renang. Dalam benak banyak orang Tiongkok, serangan jantung di kolam renang mempunyai konotasi yang sama dengan jatuh dari jendela bagi aparat Rusia yang mengganggu atau menyinggung Vladimir Putin. Xi telah kembali ke dasar-dasar sistem, setidaknya sejak Kongres ke-19 Partai Rakyat Tiongkok pada tahun 2017, ketika Kaisar baru Tiongkok mengumumkan era baru di mana partai akan mengoreksi ketidakseimbangan ideologis dan politik yang ditinggalkan oleh para pendahulunya. Kongres ke-20 pada tahun 2022 hanya menegaskan arah ini ketika Xi melanggar aturan 2 periode dan mulai menyingkirkan tokoh-tokoh berorientasi pasar dari kepemimpinan. Dengan demikian, Tiongkok di bawah Xi Jinping tidak hanya terjerumus ke dalam pusaran masalah ekonomi, tetapi juga ke dalam pusaran ketidakefisienan seluruh model negara. Dengan membalikkan kebijakan liberalisasi parsial arus informasi selama puluhan tahun, Tiongkok akan merasa lebih sulit untuk mewujudkan ambisinya untuk merestrukturisasi ekonominya di sekitar industri-industri baru. Seperti Uni Soviet, Tiongkok berisiko menjadi contoh bagaimana pemerintah otokratis tidak hanya tidak liberal, tetapi juga tidak efisien. Seperti yang kita baca dalam artikel, informasi yang buruk merupakan ancaman serius bagi perekonomian Tiongkok di The Economist. Menyaksikan totalitarianisme pada tahun 1930-an dan 1940-an, para pemikir liberal seperti Karl Popper dan Friedrich Hayek berpendapat bahwa kebebasan politik dan keberhasilan ekonomi berjalan beriringan. Kekuasaan dan informasi yang terdesentralisasi mencegah tirani dan memungkinkan jutaan perusahaan dan konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Runtuhnya Uni Soviet membuktikan bahwa mereka benar. Untuk mempertahankan dominasi politik, para penguasanya dengan kejam mengendalikan informasi. Namun hal itu membutuhkan penindasan yang brutal, membuat ekonomi kekurangan sinyal harga, dan menciptakan bangunan kebohongan. Pada akhirnya, bahkan para pemimpin Soviet kehilangan gambaran yang akurat. Siapa hari ini yang akan memiliki keberanian untuk memberitahu Xi Jinping bahwa dia salah? Para penulis bertanya secara retoris. Perbandingan dengan Uni Soviet dan periode Stalinis juga dapat dilakukan di bidang kebijakan industri. Meskipun kedua kasus tersebut berbeda, Stalin juga memiliki kegemaran untuk berinvestasi di industri berat. Ingat rencana 5 tahun untuk mengembangkan sektor baja, batu bara, atau teknik. Pada saat yang sama, ia secara radikal membatasi konsumsi atau, terus terang saja, membuat penduduk kelaparan dengan mengalokasikan persentase anggaran yang terlalu kecil untuk produksi pangan dan melalui langkah-langkah seperti kolektivisasi.
Antara tahun 1928 dan 1940, konsumsi turun hingga 24%. Dan mari kita hadapi Rusia pra-1928 juga bukan Eldorado. Apa yang dilakukan Tiongkok adalah versi ringan dari mekanisme serupa, hanya saja tanpa Holodomor dan dengan kawanan drone yang mengesankan yang menunjukkan perkembangan ekonomi. Frank Dikötter, seorang profesor di Universitas Hong Kong dan seorang pakar Tiongkok, mengingat sebuah anekdot di majalah Time. Pada tahun 1987, Perdana Menteri Tiongkok saat itu Xiao Qiang bertemu dengan Erich Honecker yang berusia 75 tahun di Berlin. Pemimpin Partai Jerman Timur itu menyatakan keprihatinannya yang sungguh-sungguh atas sifat reformasi dan keterbukaan Tiongkok. Xiao menjelaskan bahwa kebijakan itu hanya sementara. Di masa depan, begitu standar hidup mereka meningkat, penduduk akan mengakui keunggulan sosialisme yang pada saat itu ruang lingkup liberalisasi akan semakin berkurang. Beberapa bulan kemudian di Kongres Partai di Beijing, ia menjelaskan bahwa kita tidak akan pernah meniru pemisahan kekuasaan dan sistem multipartai di Barat. Ramalan yang luar biasa ini terwujud selama pemerintahan Xi Jinping. Semua ini tidak berarti bahwa Tiongkok berada di ambang kehancuran spektakuler seperti yang terjadi pada Uni Soviet. Faktanya adalah Tiongkok terus tumbuh dan akan terus tumbuh di masa mendatang. Perkembangan peradabannya telah membawanya ke abad ke-21 dan menciptakan pilar-pilar sistem yang sangat kokoh. Sebagian besar penduduk, terutama di kota-kota, masih memiliki kenangan segar tentang lompatan luar biasa ini yang telah memberi mereka kesempatan hidup baru. Faktanya adalah Tiongkok masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada para investor. Seperti yang kita baca di Center of Eastern Studies, hal ini mencakup pasar yang sangat besar, jaringan pemasok yang luas, banyak tenaga kerja yang berpendidikan baik dan relatif murah, infrastruktur kelas dunia, harga energi yang relatif rendah, atau mata uang yang lemah. Namun, semakin banyak analis yang menyimpulkan bahwa model peradaban tertentu telah mencapai titik jenuhnya, dan episode ini adalah buktinya. Beijing tengah mencari model baru, tetapi sejauh ini tindakannya lebih mirip menggali ide-ide lama Marx dan menerapkan ide-ide Lenin atau Stalin. Xi Jinping mungkin memiliki niat yang paling tulus untuk meningkatkan status Tiongkok, dan sekilas keputusannya seperti berinvestasi dalam pengembangan AI atau semikonduktor tampak bagus, tetapi seluruh sistem menjadi semakin tidak berfungsi, menghambat investasi modal dan inovasi yang efektif. Lalu, ada teror sosial yang berkembang. Situasi ini lebih mengingatkan kita pada fenomena yang dijelaskan oleh ekonom Jerman Rudiger Dornbusch. Krisis membutuhkan waktu lebih lama untuk terjadi daripada yang dapat Anda bayangkan. Tetapi ketika krisis benar-benar terjadi, krisis terjadi lebih cepat dari yang dapat Anda bayangkan. Ada aspek mendasar lain dari masalah ini. Ketika sebuah negara otokratis mengalami stagnasi dan masalah internal menumpuk, godaan untuk mengalihkan perhatian, misalnya melalui konflik bersenjata, semakin besar. Dalam kasus Cina, targetnya jelas, Taiwan. Oleh karena itu, melemahnya Cina dapat menjadi masalah bagi seluruh dunia. Cina mengalami dilema yang sama dengan Uni Soviet, yang tujuannya adalah untuk mengimbangi Amerika, yang seperti yang dapat kita lihat menjadi semakin sulit sambil mengendalikan warganya. Sementara itu, seperti yang dicatat oleh penulis Jacob Dreyer, mengacu pada bendungan tiga ngarai besar Cina, dapatkah aliran orang, keinginan dan ketakutan mereka dijinakkan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi seperti halnya sungai dapat dibendung untuk menghasilkan listrik sambil mengendalikan orang dalam setiap aspek kehidupan mereka? Tampaknya diragukan, tetapi itu tidak pernah menghentikan siapapun untuk mencoba. Cina Xi Jinping tidak berbeda, tetapi bendungan itu semakin tinggi dan gelombang yang mendorongnya semakin kuat. Pertanyaannya tetap, apakah Xi dan para penerusnya akan berhasil menjinakkannya dengan baik seperti yang mereka lakukan selama 30 tahun terakhir?